Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Bagaimana mungkin seorang pelukis gagal, mantan gelandangan, dan tentara berpangkat rendah bisa naik menjadi pemimpin mutlak sebuah negara modern, membakar emosi massa, dan mengubah kekecewaan menjadi kebencian yang terorganisir? Untuk memahami hal itu, kita harus melihat lebih dalam, bukan hanya pada sosok Hitler, tetapi pada dunia yang melahirkannya, krisis yang membesarkannya, dan masyarakat yang memberi ruang bagi ideologi kebencian untuk tumbuh. Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889 di kota Braunau am Inn, sebuah kota kecil di perbatasan Austria dan Jerman, wilayah yang saat itu masih berada di kawasan Kekaisaran Austria-Hungaria. Lingkungan tempat ia lahir bukanlah pusat kekuasaan atau kota besar, melainkan daerah perbatasan yang secara simbolik mencerminkan konflik identitas yang kelak terus membayangi hidupnya. Sejak awal, Hitler hidup di tengah masyarakat yang sangat nasionalisme, ketegangan etnis, dan perasaan keterasingan antara berbagai kelompok budaya. Ayahnya, Alois Hitler, adalah seorang pegawai bea cukai yang dikenal keras, disiplin, dan sangat menuntut kepatuhan. Ia percaya bahwa otoritas harus ditaati tanpa pertanyaan. Sebaliknya, ibunya, Clara Hitler, adalah sosok yang lembut, penuh kasih, dan sangat protektif terhadap anak-anaknya, terutama Adolf Hitler. Hubungan yang sangat kontras antara figur ayah yang menekan dan ibu yang melindungi ini membentuk fondasi psikologis Hitler sejak masa kanak-kanak. Masa kecil Hitler diwarnai rasa takut terhadap ayahnya dan ketergantungan emosional pada ibunya. Ia sering berpindah-pindah tempat mengikuti penugasan sang ayah, sehingga sulit membangun pertemanan yang stabil. Di sekolah, Hitler bukan murid yang menonjol. Ia kerap berselisih dengan guru dan menunjukkan sikap menentang terhadap otoritas yang tidak ia hormati. Namun ia memiliki ketertarikan besar terhadap sejarah, khususnya kisah peperangan, kejayaan bangsa Jerman, dan figur-figur pemimpin kuat. Sejak usia muda, ia sudah menunjukkan imajinasi tentang kebesaran, kekuasaan, dan takdir istimewa. Meskipun pada saat itu, hidupnya sendiri belum menunjukkan arah yang jelas. Ketika ayahnya meninggal dunia, Hitler merasa terbebas dari tekanan yang mengikuti jalur karir sebagai pegawai negeri. Ia memutuskan untuk mengejar impiannya menjadi seniman, namun keputusan ini justru membuka babak kegagalan panjang dalam hidupnya. Pada tahun 1907 dan 1908, Hitler mencoba masuk Akademi Seni Rupa di Wina, tetapi 2 kali ditolak. Penolakan ini bukan sekadar kegagalan akademik, melainkan pukulan besar terhadap harga diri dan identitasnya. Ia merasa diremehkan, tidak diakui, dan diperlakukan tidak adil oleh dunia. Tak lama setelah itu, ibunya meninggal dunia, meninggalkan Hitler sendirian tanpa penopang emosional. Ia pindah ke Wina dan menjalani kehidupan yang keras dan penuh penderitaan. Di kota besar ini, Hitler jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim. Ia pernah hidup sebagai gelandangan, tidur di penampungan umum, mengantri makanan gratis, dan bertahan hidup dengan menjual lukisan kecil serta kartu pos buatannya sendiri. Hidupnya diwarnai rasa malu, keterasingan, dan kemarahan terpendam. Ia berada di pinggiran masyarakat, menyaksikan kesenjangan sosial dan dinamika kota modern yang keras, namun tanpa empati terhadap penderitaan orang lain. Di Wina, Hitler mulai menyerap ide-ide ekstrim yang beredar luas pada masa itu. Ia membaca pamflet politik yang menyebarkan kebencian terhadap kaum Yahudi, kaum sosialis, dan kelompok minoritas. Ia terpengaruh oleh teori konspirasi yang menyalahkan kelompok tertentu atas kemiskinan dan kekacauan sosial. Kegagalannya dalam hidup bercampur dengan ideologi kebencian, membentuk pandangan dunia yang penuh prasangka. Hitler bukan muncul tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan sebagai hasil dari rasa frustasi, kegagalan pribadi, dan lingkungan sosial yang penuh kebencian. Ketika Perang Dunia I meletus pada tahun 1914, Hitler melihatnya sebagai jalan keluar dari kehidupan tanpa arah. Ia secara sukarela bergabung dengan tentara Jerman. Perang memberinya struktur, disiplin, dan rasa memiliki yang selama ini ia cari. Ia bertugas sebagai kurir di garis depan, dibuat tugas berbahaya yang sering membuatnya berada di bawah tembakan musuh. Meskipun hanya berpangkat rendah dan ia tidak pernah menjadi perwira, Hitler merasa dihargai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia menerima penghargaan atas keberaniannya yang semakin memperkuat rasa percaya diri dan keyakinannya bahwa ia memiliki takdir besar. Namun kekalahan Jerman pada tahun 1918 menghancurkan dunianya. Kekaisaran runtuh, tentara dibubarkan, dan Jerman dipaksa menerima perjanjian damai yang sangat memberatkan. Sosok Hitler menolak menerima kenyataan ini. Ia mempercayai bahwa Jerman tidak kalah di medan perang, melainkan dikhianati dari dalam oleh politisi sipil, kaum kiri,
dan Yahudi. Keyakinan ini menjadi fondasi ideologinya. Ia tidak memiliki kekalahan sebagai akibat kesalahan strategi militer atau kondisi ekonomi, melainkan sebagai konspirasi internal yang harus dibalas. Pasca perang, Jerman berada dalam kekacauan. Republik Weimar berdiri sebagai demokrasi baru, tapi menghadapi krisis ekonomi, inflasi yang menghancurkan nilai uang, pengangguran massal, dan konflik politik yang tak berkesudahan. Banyak warga Jerman kehilangan kepercayaan pada demokrasi. Dalam situasi inilah, Hitler memasuki dunia politik. Pada tahun 1919, ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman atau DAP, sebuah partai kecil berhaluan nasionalis ekstrim. Awalnya Hitler hanyalah anggota biasa, tetapi kemampuannya berbicara di depan publik segera membuatnya menonjol. Dan Hitler memiliki kemampuan orasi yang luar biasa. Ia memahami emosi massa dan tahu bagaimana memanipulasinya. Ia mengubah rasa takut menjadi kemarahan, kekecewaan menjadi kebencian, dan frustasi menjadi harapan palsu. Ia menawarkan jawaban sederhana atas masalah yang kompleks dan menunjuk musuh yang jelas untuk disalahkan. DAP kemudian berkembang menjadi partai Nazi dan Hitler menjadi pemimpinnya. Ia membangun partai ini dengan disiplin militer, propaganda masif, dan simbol-simbol yang kuat. Pada tahun 1923, Hitler mencoba merebut kekuasaan melalui kudeta, tetapi upaya ini gagal dan membuatnya dipenjara. Namun, kegagalan ini justru menjadi titik balik. Di penjara, Hitler menulis buku yang berjudul Mein Kampf yang merangkum ideologi kebenciannya, antisemitisme ekstrim, dan ambisinya untuk memperluas wilayah Jerman. Setelah bebas, Hitler mengubah strateginya. Ia memutuskan untuk merebut kekuasaan melalui jalur legal, memanfaatkan sistem demokrasi yang lemah. Krisis ekonomi global tahun 1929 menjadi peluang besar. Depresi besar menghancurkan ekonomi Jerman. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, tabungan mereka lenyap, dan rasa putus asa yang menyebar luas. Partai Nazi tampil sebagai penyelamat palsu, menawarkan kebangkitan nasional dan stabilitas. Dukungan publik terhadap Hitler meningkat pesat. Dalam pemilu demi pemilu, Partai Nazi meraih suara besar. Akhirnya pada tanggal 30 Januari 1933, Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman. Ia tidak naik melalui kudeta, melainkan melalui mekanisme politik yang sah, sebagai akibat dari lemahnya pemerintahan Weimar dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Begitu berkuasa, Hitler bergerak cepat dan tanpa kompromi. Ia menghancurkan demokrasi dari dalam, parlemen dilemahkan, oposisi dibungkam, pers dikendalikan, dan negara diubah menjadi kediktatoran satu partai. Kekerasan digunakan secara sistematis terhadap lawan politik. Propaganda menjadi alat utama negara, merasuki pendidikan, media, dan kehidupan sehari-hari rakyat Jerman. Hitler dipuja sebagai pemimpin penyelamat bangsa. Ideologi Nazi menempatkan ras Arya sebagai ras unggul dan memandang kaum Yahudi sebagai musuh utama. Diskriminasi berubah menjadi penganiayaan, lalu menjadi pemusnahan massal. Holocaust bukanlah kejahatan spontan, melainkan kebijakan negara yang terencana dan terorganisir. Sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh bersama jutaan korban lainnya sebagai kaum Slavia, penyandang stabilitas, homoseksual, dan saksi Yehova. Di sisi lain, Hitler mempersiapkan perang besar. Ia melanggar perjanjian internasional, mempersenjatai Jerman, dan memperluas wilayahnya. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia, memicu Perang Dunia Kedua. Dalam beberapa tahun awal, Jerman berhasil menduduki sebagian besar Eropa dan Afrika Utara. Namun ambisi yang terlalu besar dan perang di banyak front membuat kekuatan Jerman melemah. Sejak tahun 1943, kekalahan demi kekalahan menghantam Jerman. Tentara Soviet menyerbu dari timur, sementara sekutu menyerang dari barat. Kota-kota Jerman hancur akibat pengoboman, rakyat menderita, dan kekalahan menjadi tak terelakkan. Pada akhir perang, Berlin dikepung oleh tentara merah Soviet. Menyadari kekalahan total, pada tanggal 30 April 1945, Hitler bunuh diri di Bunker Berlin bersama Eva Braun. Warisan Adolf Hitler adalah kehancuran besar yang menghancurkan demokrasi Jerman, menyebabkan kematian puluhan juta manusia, meninggalkan trauma mendalam bagi dunia. Perang Dunia II membagi dunia menjadi dua blok besar dan memicu Perang Dingin. Kisah hidup Hitler adalah peringatan tentang bagaimana kebencian, propaganda, dan kekuasaan tanpa kendali dapat membawa umat manusia ke jurang kehancuran. Namun, sejarah telah mencatat bahwa Hitler bukan sekedar individu dengan ambisi besar, tetapi juga produk dari dunia yang dilanda krisis, ketakutan, dan keputusasaan. Ia muncul bukan karena satu sebab tunggal, melainkan karena banyak faktor yang saling bertemu: kegagalan demokrasi, penderitaan ekonomi, kebencian yang dibiarkan tumbuh, serta propaganda yang tidak dilawan dengan kebenaran. Dari sinilah kita belajar bahwa kejahatan besar dalam sejarah tidak selalu datang dengan wajah yang menakutkan,
melainkan sering datang dengan janji, kata-kata indah, dan solusi sederhana atas masalah yang rumit.